Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ghazali dari Akademi Syariah kelas 2A NIM 2530212011. Mata kuliah ayat dan hadis Al-Quran, dan di sini saya akan membawakan tentang produksi. Saya memilih materi mengenai ayat dan hadis produksi ini karena merupakan pilar esensial yang menghubungkan aktivitas ekonomi seharian dengan nilai ketakwaan yang bernilai ibadah. Lanjut. Konsep produksi. Definisi nilai penting dan peradaan yang fundamental dengan teori ekonomi konvensional. Pengertian dan paradigma produksi. Pengolahan amanah. Produksi dalam Islam adalah segala usaha pengolahan sumber daya bumi, tanah, air, hewan, pikiran, tenaga untuk menghasilkan barang yang halal, bermanfaat, dan berorientasi maslahat. Islam dan perbedaan Islam dan konvensional. Ekonomi konvensional itu berorientasi pada keuntungan materi maksimal. Sedangkan ekonomi Islam itu memposisikan produksi sebagai manifestasi rasa syukur dan khalifatu fil ard. Dalil dari Al-Quran. Tuntunan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai perintah bekerja selepas menunaikan kewajiban ibadah spiritual. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bunyinya, "Fa-idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Yang artinya, apabila telah diselesaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Makna mendalami dalam surat ini yaitu 1. Ibadah vertikal dan horizontal, menyeimbangkan kehidupan akhirat, sholat dan upaya aktif mengubah bumi atau produksi demi kesejahteraan sosial. 2. Menjemput karunia Allah. Istilah mencari karunia itu menegaskan bahwasannya rezeki Allah itu harus dijemput secara aktif melalui bertani, berdagang, berproduksi. Jadi sebuah karunia itu nggak datang sendiri, jadi kita cari sendiri kayak rezeki malah. 3. Mengingat Allah, zikrullah, yakni proteksi moral agar aktivitas pencari rezeki tidak membuat manusia lalai dari keadaan dan kebenaran syariat. Selanjutnya, dalil hadis dari Nabi. Dorongan Sang Baginda Rasulullah SAW untuk senantiasa mandiri secara ekonomi dan memakan hasil jerih payah sendiri. Kemudian hadisnya yakni ma kasabal mar'u kasban atyaba min amali yadi fa inna nabiyallahi Darus alaihi salamu kana yakulu min amali yadi. Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik, lebih lezat, dan lebih suci daripada apa yang diperoleh dari hasil kerja tangannya sendiri. Sungguhnya Nabi Allah yakni Nabi Daud pun alaihissalam tetap memakan makanan yang dihasilkan dari keringatnya sendiri. Kesimpulannya, orientasi ibadah, kerja keras di atas kesimpulan dari semua makalah saya, PPT saya, yakni orientasi ibadah, kerja keras dicatat secara jihad, hadis Nabi. Penjelasan tadi ya.
Etika dan batas, keseimbangan spiritual dan material Al-Jumu'ah ayat 10. Dan kemandiriannya itu tangan di atas dan contoh Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud sebenarnya udah kaya, dia mau apa pun bisa, cuma dia kan hanya ingin makan dari jeripahnya sendiri. Tindakan, implikasi dan tindakannya: niat tulus dan menghindari malas dan sifat parasit, menjaga halal, tidak merugikan masyarakat, dan mengembangkan prestasi diri dan berinovasi mandiri. Sekian dari saya, Ahmad Ghazali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.